Seiring dengan pandemi yang menuju akhir, proyek-proyek infrastruktur yang sempat tertunda mulai kembali dikerjakan. Terutama bagi proyek-proyek strategis nasional atau PSN akan menjadi prioritas. Salah satunya adalah Jalan Tol Japek 2 Selatan yang akan menjadi alternatif bagi warga dari Jabodetabek untuk menuju ke Bandung dan sekitarnya. Kira-kira seperti apa perkembangannya? Yuk kita langsung pantau di lokasi. Halo Pak Bambang. Halo, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya. Nah Pak Bambang, ini gimana sih perkembangan dari proyek Jalan Tol Japek 2 Selatan ini Pak? Sudah berapa persen nih Pak? Oke, jadi sebelum ke prosentasenya saya coba untuk menjelaskan secara keseluruhan proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan sepanjang 62 km. Ini berawal dari daerah Jati Asih di Bekasi, kemudian menuju ke arah timur, yang ketemu dengan Jalan Tol Cipularang. Ini panjangnya tadi saya buka 62 kilo. Di dalam pelaksanaannya kami bagi menjadi 3 paket, yaitu paket 1 sepanjang 9,3 km, dari Jati Asih sampai Setu. Kemudian paket 2 dari Setu, Simpang Susun Setu sampai ke Sukabunga, atau dulunya sampai ke Taman Mekar. Sedangkan paket 3 awalnya adalah dari Taman Mekar nanti sampai ke Sadang sepanjang 27,85 km. Dan rencananya karena kami ada pergeseran interchange yang awalnya di Taman Mekar, kita akan pindahkan ke Sukabunga. Jadi total panjang paket 3 nanti sekitar 30 km. Nah, di dalam pelaksanaannya saat ini, ruas paket 3 adalah yang sedang kita kerjakan. Jadi paket 2 maupun paket 1 belum. Masih dalam proses perencanaan teknis dan persiapan untuk pengadaan konsultan dan kontraktor yang dimulai bulan depan. Begini, jadi kenapa kita memilih paket 3 dulu? Pertama, awal daripada pekerjaan ini kan lahan belum bebas semua. Nah, pada saat kita menentukan paket 3 ini adalah paket yang kemungkinan pelaksanaan untuk pembebasan lahan lebih mudah. Paket 1 kira-kira sekitar 3%, Pak. Ya, paket 2 ini kalau paket 2B yang sebelah sini, Pak ya, sampai ini sekitar 60%, Pak. Sedang sini masih sekitar 30-an%. Gitu. Karena kita kan nggak mungkin nunggu sampai 100%. Kita kira-kira 70% bebas, kita bisa mulai konstruksi gitu loh. Oke. Pak, kalau ini kan tadi berarti soal progresnya ya Pak ya. Kalau untuk timeline-nya sendiri ini seperti apa Pak? Ya, nanti coba kita jelaskan di sebelah sana. Oh ya, oke baik Pak. Kita ke sebelah sana ya Pak ya. Nah ini jadwal proyek ya. Jadi awalnya waktu PPJT perjanjian jalan tol itu kita akan selesai di tahun 2020 ini. Nah kemudian setelah kita melihat kondisi di lapangan dan segala macam, kita mempunyai schedule atau perencanaan proyek untuk paket 3 kita rencanakan di tahun 2021 ini. Tapi kemudian sampai sekarang kita masih perlu ada penyelesaian yang lain sehingga kita harapkan di tahun 2022 akhir itu kita bisa menyelesaikan untuk yang paket 3. Sedangkan untuk paket 2A dan 2B kita akan mulai
konstruksi di tahun 2023 awal. Jadi kira-kira awal tahun depan. Sedangkan untuk paket 1 ini sangat tergantung dari pembebasan lahan yang nanti kami masih menunggu dari pemerintah kapan mau mulai pembebasan lahan. Wah, keren sekali. Kalau gitu, saya boleh lihat-lihat ke lokasinya nggak sih, Pak? Oh, boleh. Ya, Boleh, nanti Pak? kami antar ke lokasi. Oke, mari Pak. Oke Mbak Bunga, ini kita sudah sampai di proyek. Wah. Aturannya kan kita harus pakai demi keselamatan, kita Oke. pakai helm ya. Helm ya, Pak ya? Ya. Oke. Pak, kalau dari sini, seksi 1 sama seksi 2-nya itu kelihatan nggak sih, Pak? Kalau kelihatan enggak, tapi arahnya itu arahnya ke sana. Oh, arahnya ke sana ya, Iya, Pak ya? itu jadi di sini kan seksi 3, seksi 2, seksi 1 ya di Jati Asih tadi. Oh, gitu. Nah, kalau yang ke sana kita ke arah Sadang. Ya, jadi kita dari Jakarta keluar ke arah Sadang. Kalau itu yang rame itu jalan Cipularang yang dari Jakarta ke arah Bandung. Oke, kita lihat-lihat ke arah sana kali ya, Pak ya? Oke, ya. Iya Mbak Bunga, ini kita sekarang berdiri di atas rem 7 bagian daripada Simpang Susun Sadang. Kalau kita mau lihat seksi 2 dan seksi 1 jauh ada di sana. Oh, jauh ya, Pak? Iya, gitu. Ini adalah bagian daripada seksi 3 masih gitu. Tapi mengarah ke sana ya, Mengarah Pak ke ya? sana untuk seksi 2 dan seksi 1. Pak, ini kalau dilihat-lihat nih Pak, beton semua Pak. Kenapa sih Pak menggunakan, apa pertimbangannya pakai beton dibandingkan pakai aspal nih Pak? Ya, jadi sebetulnya di dalam teorinya teknik sipil ya, untuk perkerasan itu ada 2 jenis, yaitu fleksibel itu pakai aspal, kemudian pakai rigid pavement itu pakai beton gitu. Nah, pertimbangan pilihan ya pertimbangan kekuatan dan masalah keawetan dan kemudahan pemeliharaan. Begitu. Kalau ketebalan betonnya sendiri ini berapa nih Pak untuk standar jalan tol Pak? Untuk standar jalan tol tebal perkerasan rigid pavement ini sekitar 30 cm. 30 cm? Minimal 30 cm. Minimal 30 cm. Bisa saja 31, 32 tergantung dari variasi jenis kendaraan gitu loh. Tapi yang di sini 30 cm tebalnya. Nah tadi kan Pak Bambang juga sempat menjelaskan nih Pak soal pembebasan lahan di seksi 1 dan juga seksi 2. Apakah itu kemudian menjadi kendala yang sangat berarti atau sudah ada solusinya nih Pak? Jadi untuk paket 3 ini sebetulnya sudah secara teoritis sudah 100% bebas. Memang masih ada jadi 97 sekian itu sudah bebas. Masih ada 2, sekian dalam proses pembebasan dan ada sebagian masih dalam konsinyasi. Gitu. Jadi boleh katakan sudah clear untuk paket 3 100%. Untuk paket 3 sudah selesai. Kalau untuk yang paket 1 dan paket 2 itu? Paket 1 masih 3, sekian persen. Paket 2 itu ada 2 bagian. Jadi paket 2B sekitar 60%, paket 2A 30%. Nah itu untuk solusinya sendiri itu seperti apa Pak? Solusinya penyelesaiannya ya sekarang tetap seperti aturan-aturan yang ada ya kita ngikutin aturan proses-proses itu diikuti semua dan itu ada di tim PPK. Tapi sampai sejauh ini itu menjadi kendala yang sangat berarti nggak sih Pak? Kalau sangat berarti enggak, karena memang kendala kita itu ada 2 ya. Satu masalah tanah, pembebasan lahan, kedua masalah konstruksi sendiri. Kalau pembebasan lahan itu sebetulnya memang kita uncontrollable ya, karena ini berhubungan dengan pihak lain. Sedangkan untuk yang fisik itu sih kita controllable, selama kita punya teknisnya bisa, duitnya ada ya jalan gitu. Oke, nah Pak, kalau jalan tol ini kan nanti menjadi apa ya pertemuan ya Pak ya antara Jakarta dengan Cipularang, betul ya Pak ya? Jakarta dengan Cipularang. Nah itu nanti jarak tempuh antara Jakarta Bandung jadi berapa nih Pak? Kalau ini 62 kilo, kalau rata-rata kendaraan bisa di sini kan kecepatan maksimum itu kecepatan rencana 80 km per jam. Kalau kita 80 ya sekitar 45 menit nyampe. Kemudian baru ini nyambung dari
Sadang ke Bandung gitu. Jadi lebih cepat ya Pak ya? Lebih cepat ya. Nah nanti ini boleh dilalui oleh kendaraan pribadi saja atau kendaraan berat pun boleh melintas nih Pak? Jadi prinsipnya semua kendaraan boleh lewat. Boleh lewat. Iya, ya? jadi ada kendaraan kecil, kemudian bis, truk, dan trailer juga masih bisa. Nah kembali ke tadi nih Pak, antara Jakarta dengan Bandung ini kan menjadi lebih cepat. Kira-kira sudah ada perhitungan atau perkiraan nih Pak untuk traffic di Bandung itu menjadi meningkat atau bagaimana itu Pak? Jadi secara keseluruhan memang kita kalau bicara jaringan jalan tol, kita ada yang jaringan jalan tol itu ada dua. Satu memang sudah ada trafficnya sehingga kita harus menambah infrastruktur supaya lancar. Atau dua kita memang traffic belum ada, tapi kita menyiapkan prasarananya atau infrastrukturnya. Nah kebetulan yang proyek kita ini lebih ke arah traffic sudah ada, tapi dia tumbuh terus, sehingga kita perlu tambahan infrastruktur, yaitu jalan tol ini. Oh begitu Pak. Nah ini kabarnya juga nih Pak, jalan tol ini nanti sudah bisa dilalui saat Lebaran ya Pak ya. Itu betul Pak, persiapannya nanti sudah boleh melintas nih Pak saat Lebaran. Jadi rencana untuk fungsional ya, jadi belum dioperasikan ya, hanya difungsikan untuk alternatif kalau terjadi kemacetan di jalan tol yang ada dan jalan arteri yang ada. Jalan tol yang ada adalah Cipularang dan juga Cikampek di sana. Nah, kalau itu terjadi kemacetan yang cukup parah, ini adalah alternatif untuk bisa keluar dari jalan tol menuju ke arah Kerawang Timur. Gitu. Jadi sifatnya alternatif ya. Dan kami menyiapkan infrastrukturnya, baik jalannya maupun nanti rambu-rambu segala macam dan gerbang tol yang ada. Berarti kalau fungsional artinya masih bebas biaya ya Pak ya? Masih bebas biaya, karena memang. Tapi nanti kita punya gerbang tol di sebelah sana itu untuk menangkap kendaraan yang dari arah Bandung kan mau keluar, nah itu harus bayar dulu kan. Tapi di jalur ini tidak bayar. Wah luar biasa sekali ya Pak ya proyek di sini. Nah habis ini kita mau lihat-lihat kemana lagi nih Pak? Ya, kalau di proyek kami yang paket 3 ini kita punya yang agak ikonik ya, yaitu jembatan Sungai Citarum. Jembatan Sungai Citarum. Wah, kalau gitu kita langsung ke sana ya Pak ya? Oke, let's go.